Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran coding kita karena kita sudah memilih pemrograman web, maka pengetahuan dasar tentang HTML dan CSS itu wajib bagi calon programmer di bidang web ya atau berbasis web. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah HTML dan CSS. Jadi HTML ini merupakan bahasa markup language ya, bahasa script. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman. Jadi dia bahasa markup namanya yang digunakan untuk membangun struktur dasar dokumen ya. Jadi HTML itu sebagai fondasi awal untuk membangun dokumen berbasis web ya. Ada banyak nanti. Kemudian CSS itu adalah cascading style sheet ya, adalah bahasa styling yang dipakai untuk mengatur tampilan visual dan tata letak elemen yang sudah didefinisikan menggunakan HTML ya, seperti nanti warna, ukuran, font, margin dan lain sebagainya. Dan itu yang kita akan pelajari kali ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur HTML. Nah, struktur HTML itu seperti apa? Kita langsung praktekkan. Jadi kita akan buka aplikasi ya. Contoh sederhananya, kita akan membuka VS Code ya. Kali ini kita menggunakan PH Code atau Phoenix Code ya. Jadi kita juga bisa menggunakan Visual Studio Code. Oke, sekarang untuk membuat project kita tinggal buat folder dulu. Oke ya, jadi kita open folder ya. Jadi anggaplah di desktop sini ya. Di desktop kita buat folder, misalnya folder latihan. Jadi silakan buat folder latihan di desktop atau di drive manapun boleh ya. Silakan. Nah, nanti di dalam ini kita akan ekspor di project Phoenix kita. Kita coba file, baru pilih open folder. Nah, kita cari di mana kita simpan tadi foldernya. Kebetulan di sini ada folder latihan. Nah, oke, sekarang ada file kosong. Tinggal kita coba membuat. Jadi untuk membuat HTML, file HTML, jadi kita tinggal klik kanan, pilih buat file. Contoh kita coba namanya belajar titik HTML. Jadi untuk membuat file HTML itu harus diakhiri dengan titik atau dot HTML. Kemudian kita lupa save, jangan lupa save. Nah, ini sudah ada belajar HTML. Nah, inilah struktur data dasar dari HTML ya, yang terdiri dari tag. Nah, ini namanya tag ya, ada HTML, kemudian harus nanti ditutup dengan HTML, kemudian ada head dan harus ditutup dengan head. Kemudian ada meta, ada title untuk memberikan judul dari project web kita, misalnya coding dan seterusnya ya. Kemudian nanti di dalam body ini, di format body ini kita akan menyusun sintaks-sintaks HTML. Nah, inilah struktur dasar dari HTML ya. Nah, nanti di dalam sini kita akan menulis. Nah, di dalam sini bisa jadi ada yang namanya, jadi cara penulisannya itu menggunakan tag ya, tag seperti ini, dalam kurung maksudnya, dalam kurung siku ya. Nah, misalnya kita tulis main, baru nanti akan secara otomatis akan menutup tag tersebut. Nah, jadi filosofinya mirip kayak kulit bawang merah, jadi ada pembuka, ada penutup. Nah, seperti ini.
Dan contoh lagi kita buat tag, misalnya tag heading H1 ya. Nah, halo. Jadi nanti akan muncul di tampilan sini. Contoh lagi semangat pagi. Nah, seperti ini ya. Baru jangan lupa di save. Nah, seperti ini struktur dasar dari HTML ya. Jadi ada beberapa tag. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengkombinasikan CSS dengan HTML. Jadi untuk mempersingkat pembelajaran kita ya. Nah, sekarang struktur dasarnya ya seperti ini. Nah, body, jadi nanti di dalam body ini ada beberapa tag ya. Contoh misalnya satu belajar coding ya. Jadi ini ada H1 dan harus ditutup dengan slash atau garing H1. Jadi harus ada penutup, ada pembuka. Jadi di dalam baru kita bisa menulis. Contoh lagi kita buat sebuah paragraf. Jadi kalau paragraf itu di HTML P namanya, tag P ya, P. Nah, ini kita bisa tambahkan. Contohnya ini paragraf pertama. Jadi kita sudah bisa membuat dokumen HTML kita. Nah, itu konsep dasarnya ya. Jadi HTML ini terdiri dari seperti biasa, ini harus ada tag HTML ya, tag pembukanya. Nah, jadi kemudian nanti ada head di dalamnya, ada body ya. Jadi head ini sebenarnya berisi informasi ya, berisi informasi tentang dokumen web kita. Kemudian yang di body ini merupakan konten utama ya, konten utama di halaman browser kita. Jadi ini contoh ibaratnya halaman browser kita ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur CSS. Nah, jadi struktur CSS itu ada 3 ya. Nah, contoh yang pertama itu ada yang disebut dengan inline CSS ya. Jadi kita membuat dokumen CSS di dalam codingan kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa CSS merupakan bahasa style sheet. Jadi untuk warna ya, tampilan agak menarik itu menggunakan CSS. Jadi kalau HTML tanpa CSS itu tidak ada gunanya. Oke, sekarang kita coba misalnya tag P ini kita belajar dulu dari inline CSS ya. Cara inline CSS itu kita contoh ya. Paragraf ini kita kasih. Jadi cara penulisan CSS itu di dalam tag H1 misalnya kita tambahkan tulisan style. Nah, kemudian nanti di dalamnya contoh kita kasih warna. Nah, ini ada jenis warna ya. Nah, misalnya kita kasih blue. Nah, harusnya ketika kita save maka tag H1 berubah menjadi warna biru. Nah, ini cara penulisan inline CSS. Kita bisa bebas mengganti warna, misalnya ini adalah red ya. Oke, jadi cara penulisannya diikuti dengan tulisan style, kemudian sama dengan tanda petik. Nah, di dalam ini ada kode CSS. Cara membuat kode CSS itu adalah dengan menuliskan jenisnya, kemudian value-nya apa ya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa. Misalnya selain warnanya red, saya misalnya juga mau kasih. Jadi pemisahnya itu adalah koma. Kita kasih misalnya font. Pemisahnya itu titik, koma. Nah, kita juga misalnya font
size. Nah, kita kasih kecil ya. Kita kasih kecil tulisannya. Nah, itu bisa kita atur. Nah, itulah fungsi dari CSS dan lain. Dan paragraf pun juga kita bisa kasih style di sini ya. Caranya sama, style sama dengan kita kasih misalnya warna tulisannya adalah aqua apa ya, atau gray. Nah, saya kasih itu besar ya. Jadi pemisahnya itu titik koma ya. Titik koma, kemudian misalnya lagi fontnya besar ya. Font size-nya misalnya kita kasih large. Nah, itu agak besar. Ini bisa juga dengan angka misalnya 20 px. Itu akan besar ya. Nah, itu adalah inline CSS. Kemudian ada yang disebut dengan internal CSS. Ya, jadi internal CSS itu ini saya normalkan kembali. Jadi internal CSS itu kita menulis tag style di luar di dalam tag head ini ya, bukan langsung di body. Contoh. Jadi kita bisa tambahkan di sini tag style. Nah, jangan lupa juga langsung kita tutup. Nah, di dalam sini kita bisa buat misalnya H1 ini kita akan mengganti warnanya. Berarti tinggal tulis saja H1 ya. H1. Nah, buka kurawal. Nah, sekarang H1-nya mau diapai? Misalnya saya ingin rubah warnanya menjadi red. Nah, lihat perhatikan dia akan berubah. Nah, begitupun juga dengan misalnya kita tambah untuk paragraf. P misalnya kita kasih font size-nya kita pilih misalnya X large, agak besar dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang namanya internal CSS. Selanjutnya yang ketiga, cara penulisan CSS-nya adalah eksternal CSS-nya. Eksternal CSS ini kita akan membuat file di luar dari file belajar HTML kita. Nah, contoh, kita buat file di sini. Jadi untuk membuat file CSS itu misalnya tampilan. Nah, kita tinggal tambahkan ekstensi CSS seperti ini. Nah, ya, jadi ini menjadi dokumen. Nah, cara panggilnya style ini saya normalkan kembali. Nah, cara menggunakannya adalah kita akan memanggil file CSS ini ke dalam belajar HTML. Nah, caranya kita harus buat tag di sini. Kita buat sebuah tag link namanya. Baru ada rel. Nanti kita tulis di dalamnya itu style sheet. Nah, kemudian tambahkan misalnya tipenya itu text CSS, lokasi filenya itu ada itu dengan bernama tampilan.css. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Nah, sama. Nah, sekarang caranya adalah tinggal pergi ke tampilan.css. Nah, tinggal buat lagi. Misalnya tadi apa? H1 ya. Kita pakai H1, selektor H1. Nah, kita bisa rubah di sini. Misalnya colornya kita rubah menjadi green. Nah, perhatikan dia akan berubah juga menjadi green. Nah, seperti itu cara menulis CSS. Jadi ada 3 macam, ada inline CSS yaitu kita akan menuliskan sintaks CSS di dalam body atau di dalam tag-tag HTML. Kemudian ada namanya internal CSS, ya kita bisa menulis CSS itu di halaman di luar body. Kemudian ada yang namanya external CSS, artinya menggunakan file CSS. Nah, nanti kita akan kebanyakan agar rapi ya. Kita akan kebanyakan menggunakan eksternal
CSS. Jadi kita buat tampilan tersendiri. Oke ya. Nah, sekarang kita akan praktik langsung ya. Nah, kita akan praktik langsung di pertemuan pertama kita kali ini. Sekarang kita akan membuat ya proyek ini saja ya. Nah, ini kita hapus. Nah, yang pertama kita akan membuat sambil praktek sambil dijelaskan nantinya. Kita akan membuat box model ya. Kita akan membuat sebuah box model. Oke. HTML dulu. Di dalam body ini kita akan coba membuat H1 ya. H1 ini fungsinya untuk heading sebuah judul ya, untuk menulis sebuah judul. Oke, ini saya reload ulang ya, kita reload ulang supaya akan direfresh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lagi di bawah ya. Kita pakai heading 2. Jadi heading itu ada sampai ini ya, sampai 6. Ya. Jadi ini heading 2 dia agak lebih kecil. Biasanya sub judul ya. Web programmer pemula. Nah, seperti ini. Ini rapikan saja. Oke. Kemudian kita buat tag paragraf. Contohnya di sini saya sedang belajar membuat website dengan HTML dan CSS. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti kita buat lagi di bawahnya paragraf. Saya suka coding dan ingin menjadi programmer profesional. Nah, seperti ini ya. Profesional. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan modifikasi dia dengan CSS ya. Jadi ya kalau CSS itu hanya seperti ini tampilannya, kurang menarik. Makanya dibutuhkan yang namanya CSS ya. Oke, kita langsung ke tampilan CSS-nya. Nah, ini saya hapus, jadi kita normalkan dulu ya. Nah, sekarang kita mulai membuat. Nah, kita akan mengatur dulu bodinya ini ya. Kita akan memanipulasi tag body ini. Jadi kita manipulasi, berarti kita tulis body. Nah, ya. Nah, body ini kita maunya seperti apa? Saya mau marginnya itu 0. Kemudian paddingnya itu adalah 0. Kemudian ya seperti ini, atau kita rubah, sorry ya, kita ganti misalnya background colornya kita rubah. Nah, ini banyak pilihannya. Misalnya saya kasih gray, background colornya dark gray. Kemudian font, nah, kita kasih ukurannya. Jadi kita menggunakan fontnya. Ini ada banyak pilihan. Coba kita yang Arial ya. Ada Arial. Nah, ini Arial yang standar. Oke.
akan berubah fontnya. Kemudian ingat ya titik koma pemisahnya. Padding kita kasih paddingnya itu 20 px. Jadi px itu adalah pixel ya, jadi ukuran pixel. Nah seperti ini tampilan bodinya. Oke ya. Nah ini sudah berubah. Nah jadi background color ini tag CSS, sintak CSS untuk membuat background color. Kemudian font family untuk mengatur fontnya. Padding itu merupakan batas dalam ya, batas dalam sebuah area ya, sebuah area. Nah sekarang coba kita mulai dari, kita kembali ke sini ya. Kita mulai dari H1 ini. Kita akan memanipulasi H1 ini dengan CSS. Oke. Kita langsung tambahkan di bawahnya H1. Nah, H1-nya kita kasih color. Nah, color itu bisa menggunakan hexa juga ya. Contoh di sini saya kasih 2C 3E 50. Itu warna apa ya? Nah, ini warnanya. Kemudian kita kasih ukurannya font size ya. Sorry, ini harus ada penutup ya. Font size-nya misalnya kita kasih 20 px saja. Nah, itu akan turun ya. Titik koma. Setelah itu kita kasih teks elegant. Jadi teks elegant ini posisi ya. Itu ada center, ada di akhir, ada justify, left. Jadi kalau di Microsoft Word ini ada posisi seperti ini. Coba kita kasih center. Jadi dia agak ke tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian H2-nya. Yang H2-nya tadi itu ini ya, web programmer pemula. Nah, kita manipulasi H2-nya. Oke. Kita kasih color yang berbeda. Kemudian kita kasih font size-nya 20 px. Oke. Kemudian teks elegantnya sama, kita center ya. Kemudian nah margin atas ya. Margin topnya kita kasih 10 px. Nah, seperti ini. Sudah lumayan berubah ya. Oke, jadi teks elegant jadi ratanya ya, rata kiri kanan atas kiri kanan. Kemudian font size itu mengubah ukuran, color mengubah warna tulisan, margin top mengatur batas luar ya. Kalau padding tadi mengatur batas dalam ya. Jadi padding ya, padding ini ada top, ada left, ada right, sama dengan margin. Oke. Kemudian oh ya, kita lupa di sini kita akan tambahkan sebuah gambar ya. Oke, saya pilih sebuah gambar dulu. Kita download sebuah gambar dulu ya. Nah,
Saya punya gambar, saya save dulu ya. Saya save di tempat project yang saya buat tadi, itu ada di desktop ya, di latihan. Nah, ini contohnya saya ganti, misalnya siswa. Kita save. Oke. Jadi sudah ada siswa JPG, ini file siswa yang kita save ya. Jadi coba kita kasih gambar. Gambarnya nanti dia di bawah sini ya. Coba kita kasih gambar di sini. Nah, cara gambar kalau di HTML kita menggunakan tag img. Oke? Img, kemudian src. Src-nya langsung kita panggil nama file gambarnya apa. Kebetulan saya kasih nama siswa. Oke? Nah, kemudian kita kasihkan alternatif. Misalnya kalau gambarnya kosong nanti akan ada tulisan foto. Oke, nah khusus untuk gambar itu kita langsung tutup tag seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, ini dia fotonya agak besar. Nanti kita akan manipulasi dia dengan CSS ya. Biarkan dia besar seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan kita. Nah, kita akan memanipulasi gambar tersebut. Oke, berarti kita panggil tagnya, apa nama tagnya? Oh, img. Berarti nanti kita di sini kita tulis img buka kurung kurawal. Nah, baru kita manipulasi. Yang pertama kita kasih display block. Jadi tampilannya itu block ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian marginnya kita kasih margin. Kita kasih batas atas bawah kiri kanan itu 30 px. Kemudian kita kasih otomatis ya. Oke. Selanjutnya border radiusnya. Nah, kita kasih border. Nah, kita kasih bingkai namanya border radius. Kita pilih misalnya 50%. Jadi agak melengkung ya. Kemudian kita kasih ukuran lebarnya 200 px, harusnya mengecil. Nah, seperti ini, perhatikan dia akan berubah. Kemudian kita kasih tinggi lagi, itu sama 200. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tampilan foto kita sudah bagus ya. Nah, begitu caranya. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi tag paragraf ini ya. Jadi kita tambah lagi P buka kurawal. Nah, kita mau apain dia? Yang pertama kita kasih warna. Misalnya 3. Nah, seperti ini. Kita kasih warna. Jadi paragrafnya ada 2, maka warnanya akan ikut. Nah, sekarang kita kasih font size, kita kasih ukurannya 16 pixel px ya. Kemudian teks alignnya kita center juga, agak ke tengah. Kemudian marginnya itu margin kirinya 15 pixel, sisanya 0. Kemudian kita kasih garis line height ya, garis tingginya kita pilih 1,6 ukurannya ya. Kemudian ya seperti ini. Hasilnya seperti ini, sudah mulai rapi ya. Oke. Kemudian di codingan kita tambah. Nah, ini sudah selesai ya, sudah cukup bagus. Nah, sekarang kita ke tampilan belajar dulu. Kita tambahkan di bawah sini itu link ya.
link profil saya. Contohnya kita tambahkan sebuah tag a href. Nah, ini a href ini merupakan hyperlink yang membuat link. Nah, contoh kita kasih nama, kita akan arahkan dia misalnya ke https, ada namanya git. Kalau ada situsnya ya boleh github.com atau nama website sekolahnya. Kemudian kita tulis GitHub. Nah, seperti ini. Harusnya di bawah ada, kita debug ulang ya. Oke, ini ada GitHub di bawahnya warna biru. Sekarang kita manipulasi hrefnya bagaimana? Kita tambahkan lagi tag a di dalam sini, di bawah sini. Oke, untuk tag a kita tampilkan dia display-nya blok. Oke. Kemudian teks alignnya kita pilih center. Kemudian colornya itu kan biru ya, kita rubah, coba kita ganti kode hexa. Oke, agak berubah, sudah berubah. Kemudian margin topnya, font size-nya dulu. Font size-nya kita pilih misalnya 18 px. Kemudian margin topnya jarak atas ya. Margin topnya kita pilih 20 px, itu ada jarak. Kemudian nah kita hilangkan tanda garis bawahnya itu. Text decoration-nya kita pilih none saja, hilangkan. Oke, berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Oke. Nah, kita juga bisa memanipulasi warna ketika mengarahkan kursor seperti ini. Berarti kita butuh hover. Nah, seperti ini. Di bagian tag A, ketika hover itu ketika kursor menyentuh objek. Sorry, salah kurang ya. Hover. Apa yang kita isi? Yang pertama kita ganti warnanya saja menjadi kita save. Nah, coba kita perhatikan kursor kita akan berubah ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sekian dulu materi pengenalan kita tentang HTML dan CSS ya. Nanti kita akan lanjut ke materi kedua, mengenal lebih dalam lagi tentang HTML dan CSS. Oke, yang darinya kode sederhana, dengan CSS kita menampilkan tampilan yang cukup menarik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.